Karisma Chandra Yuliansyah dari kelas D dengan NIM 201 Definisi mekanika, cabang ilmu tentang pengaruh gaya pada suatu objek baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Fluida adalah zat cair maupun gas. Mekanika fluida, cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Hidrolika, cabang ilmu yang mempelajari perilaku air baik dalam keadaan diam atau hidrostatika maupun bergerak atau hidrodinamika. Peranan dalam teknik sipil, contohnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disebut PLTMH. PLTMH memanfaatkan energi potensial aliran air. Aliran air tersebut membuat turbin atau kincir air berputar dan menggerakkan generator. Lalu energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian disalurkan ke rumah warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa Putri Liandari dari kelas D dengan NIM 2010322011232. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu mekanika fluida. Yang pertama adalah Archimedes. Archimedes lahir di kota Sirakusa di Pulau Sisilia sebelah selatan Italia pada tahun 287 sebelum Masehi. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Kemudian ia kembali ke Mesir dan ayahnya merupakan seorang ahli bintang yang bernama Phidias. Archimedes adalah ilmuwan yang terbesar sebelum Newton. Ia adalah ahli matematika Yunani, terutama geometri, ahli fisika, terutama mekanika, statika, dan hidrostatika. Ia juga merupakan ahli optika, ahli astronomi, warga negara Sisilia, dan merupakan seorang pengarang dan penemu. Archimedes mendapatkan gelar sebagai Bapak IPA eksperimental karena berdasarkan penemuan-penemuannya pada eksperimen. Tokoh yang kedua adalah Leonardo da Vinci. Leonardo dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1452 di Italia. Ia digambarkan sebagai seorang arketipe manusia Renaissance dan sebagai jenius universal. Leonardo terkenal karena lukisannya yang piawai seperti Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Ia juga dikenal karena mendesain banyak ciptaan yang mengantisipasi teknologi modern, tetapi jarang dibuat semasa hidupnya. Sebagai contoh, ide-idenya tentang tank dan mobil yang dituangkannya lewat gambar-gambar di warna. Selain itu, ia juga turut memajukan ilmu anatomi, ilmu astronomi, dan teknik sipil, bahkan juga kuliner. Leonardo da Vinci dikenal sebagai penggagas pertama mesin yang bisa terbang secara vertikal. Sketsa dari mesin terbang yang berbaling-baling pada tahun 1493 ini baru ditemukan pada abad ke-19. Terdiri dari sebuah wahana yang dipasangi baling-baling yang dikendalikan oleh suatu sistem yang belum sempurna. Desain ini bagaimanapun juga belum pernah digunakan. Da Vinci dikatakan sebagai penemu pertama yang secara praktis memperkenalkan mesin terbang. Dia juga pernah meyakinkan bahwa suatu saat nanti manusia akan bisa terbang dan menggunakan prinsip helikopternya. 200 tahun kemudian, memang terbukti mesin terbang prediksinya itu telah berhasil dibuat. Tokoh ketiga yaitu Osborne Reynolds. Osborne Reynolds merupakan seorang inovator terkemuka yang lahir di Belfast, Irlandia pada tanggal 23 Agustus tahun 1842 dan meninggal di Inggris pada tanggal 21 Februari tahun 1912 pada umur 69 tahun. Ia memiliki kebangsaan Irlandia dan merupakan alma mater dari Queen's College, Cambridge, Victoria University of Manchester. Ia dikenal dalam ilmu dinamika fluida sebagai penemu bilangan Reynolds, sehingga
Ia juga mendapatkan penghargaan Royal Medal pada tahun 1888. Reynolds diperkirakan menerbitkan 70 laporan penelitian sains dan teknik. Tokoh yang keempat adalah Galileo Galilei. Ia merupakan seorang ilmuwan besar asal Italia yang terkenal dengan penyangkalannya bahwa bumi bukan merupakan pusat dari tata surya. Galileo meyakini bahwa matahari lah yang merupakan pusat dari tata surya. Galileo dilahirkan di Pisa pada tanggal 15 Februari tahun 1564. Ia dianggap bertanggung jawab atas beberapa penemuan penting di bidang fisika, astronomi, dan filsafat. Galileo lahir ketika Eropa sedang gencar-gencarnya mengadopsi ilmu, baik dari bangsa Arab dan bangsa Yunani. Keluarga Galileo adalah keluarga yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang ahli matematika dan musik yang bernama Vincenzo Galilei. Galileo juga mengadakan berbagai penelitian ilmiah. Ia meneliti dan mempelajari kembali karya-karya Archimedes dan Euclid. Ia menemukan suatu kesalahan teori Archimedes tentang berat jenis. Galileo menciptakan suatu jenis teori tentang keseimbangan hidrostatis, yaitu alat untuk mengukur berat jenis benda. Ia kemudian menerbitkan tulisan ilmiah yang mengungkapkan bahwa benda yang dimasukkan ke air memiliki gaya gravitasi tertentu. Hal ini membuat teori Archimedes tentang berat jenis suatu benda bisa dipatahkan oleh Galileo. Galileo juga mengkritisi teori yang diungkapkan Aristoteles yang menyebutkan bahwa dua benda yang beratnya berbeda jika dijatuhkan bersamaan, maka yang tercepat sampai di tanah adalah benda yang paling berat. Galileo kemudian bereksperimen dengan menjatuhkan dua benda yang beratnya berbeda dari atas menara Pisa. Percobaan itu disaksikan oleh masyarakat banyak, termasuk kalangan ilmuwan. Dari situ terlihat bahwa benda yang beratnya berbeda jatuhnya tetap bersamaan. Hal ini langsung mematahkan teori Aristoteles. Nama Galileo semakin diperhitungkan di belantara keilmuan. Perkenalkan, nama saya Risma Yuliani dari kelompok D5 akan menjelaskan sejarah perkembangan mekanika fluida. Yang selanjutnya ada Henry Darcy tahun 1803 sampai 1858. Hukum mekanika fluida adalah hukum tahanan aliran melalui aliran pipa. Yang kedua ada Isaac Newton tahun 1652 sampai 1728. Hukum mekanika fluida adalah hukum aliran fluida. Kemudian selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah perkembangan mekanika fluida. Ada George Stokes tahun 1819 sampai 1903. Menurut teori dasar aliran fluida yang memperhitungkan viscositas dan berbagai masalah lainnya. Kemudian ada Observatory Reynolds tahun 1842 sampai 1912. Ada menetapkan teori similaritas. Similaritas itu sangat memudahkan kita dalam menarik kesimpulan dan sistematik dari data-data eksperimen yang sebelumnya telah dikumpulkan. Reynolds juga sebagai pemula dari teori aliran turbulence yang amat sangat unik itu ya. Kemudian ada Nikolai Joukowski tahun 1847 sampai 1921. Dalam hidrolika berhasil menggabungkan hasil-hasil eksperimen dengan teori-teori yang telah ada sehingga bermanfaat untuk keperluan penelitian dan aplikasi. Kemudian yang keempat ada N. Petrov tahun 1836 sampai 1920. Menyelidiki aplikasi teori Newton tentang gesekan dalam fluida sehingga dianggap sebagai penemu teori pelumas mesin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang besaran. Tabel sistem satuan, ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan untuk sebagai dasar menetapkan besaran lainnya. Satuan besaran pokok ini disebut satuan pokok yang telah ditetapkan oleh ilmuwan pada dahulu-dahulu kesepakatan ilmuwan. Besaran pokok ini sifatnya tuh bebas, artinya tidak bergantung pada besaran lain. Berikut adalah contoh tabel besaran pokok.
menurut ilmuwan, serta dimensi juga ya. Saya jelaskan besaran pokok ada panjang, ada massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Biasanya simbol besaran itu punya lambang yang berbeda-beda, jadi tidak ada yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran pokok, yaitu ada panjang, satuannya meter, lambang dimensinya adalah L, kemudian ada massa, satuannya kilogram, kemudian lambang dimensinya M, ada waktu, satuannya sekon, lambang dimensinya T, ada kuat arus listrik, satuannya ampere, lambang dimensinya I, ada suhu, satuannya Kelvin, lambang dimensinya ada T, kemudian ada jumlah zat, satuannya mol, lambang dimensinya ada N, kemudian ada intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang dimensinya adalah J. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Trinur Cahyo. Kali ini saya akan melanjutkan tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menyesuaikan satuan besaran pokoknya. Berikut adalah tabel besaran turunan. Yang pertama, luas. Nama satuannya meter persegi. Yang kedua, volume. Nama satuannya meter kubik. Yang ketiga, kecepatan. Nama satuannya meter per sekon. Yang keempat, massa jenis. Nama satuannya kilogram per meter kubik. Yang kelima, gaya. Nama satuannya newton. Yang keenam, energi dan usaha. Nama satuannya joule. Yang ketujuh, daya. Nama satuannya watt. Yang kedelapan, tekanan. Nama satuannya Pascal. Yang kesembilan, frekuensi. Nama satuannya Hertz. Yang kesepuluh, muatan listrik. Nama satuannya Coulomb. Yang kesebelas, potensial listrik. Nama satuannya volt. Yang ke-12, hambatan listrik. Nama satuannya ohm. Yang ke-13, kapasitansi. Nama satuannya farad. Yang ke-14, medan magnetik. Nama satuannya Tesla. 15, flux magnetik dengan nama satuan Weber. Yang ke-16, induktansi dengan nama satuan Henry. Dimensi dari besaran turunan dapat disusun dari dimensi besaran-besaran pokok. Berikut adalah contoh-contoh dimensi besaran turunan. Yang pertama, luas. Analisnya panjang kali lebar dan dimensinya L pangkat 2. Volume. Analisnya panjang kali panjang kali panjang. Dimensinya L pangkat 3. Yang ketiga, kecepatan. Analisnya panjang per waktu. Dimensinya L kali T pangkat min 1. Percepatan. Analisnya kecepatan per waktu. Dimensinya L kali T pangkat min 2. Massa jenis. Analisnya massa per volume. Dimensinya M kali L pangkat min 3. Gaya. Analisnya massa per percepatan. Dimensinya M kali L kali T pangkat min 2. Tekanan. Analisnya gaya per luas. Dimensinya M kali L pangkat min 1 kali T pangkat min 2.
Usaha, gaya kali panjang. M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Daya, usaha per waktu, dimensinya M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 3.